Itu bedanya orang berilmu yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu cuek bebek. Yang berilmu seperti saya ini, sombong juga ya. Saya telah semuanya. Saya pikirkan semua. Sampai napas yang Anda sepelekan, yang Anda biasa-biasakan. Nah, orang berilmu juga tinggi-tinggi tuh. Masih sama aja, disepelekan, dapatkan. Coba Anda pikirkan. Napas bisa menciptakan berjuta bentuk. Berjuta masalah. Berjuta problem. Saya suka masalah baru sama aja. Tapi saya suka menambah. Tenang hati saya nambahnya. Kurang pas satu-satu. Begitu. Coba Anda pikirkan. Berilmukah Anda? Hebatkah Anda? Coba Anda pikirkan. Berilmukah saya? Hebatkah saya? Apakah bisa Anda remehkan saya? Siapa yang bilang sampai zaman ajaran siapa? Siapa ajaran yang mana Nabi siapa? Siapa yang bilang ajaran siapa? Pernah berkatakah orang berkata? Pernahkah orang berkata, pernapasan ini bisa menciptakan segala makhluk bentuk? Adakah yang berkata? Cuma ada yang berkata, Tuhan menciptakan gitu. Tuhan menciptakan semua makhluk. Emang Tuhan menciptakan semua makhluk? Sekaligus malah. Dari awal sampai akhir. Sekaligus malah. Sudah tuh diciptakan tugas-tugas masing-masing. Begini sajalah. Saya ingin berkata kata Anda. Bermutasi gitu. Kemarin kamu bilang kok bermutasi. Mayat bermutasi, tercipta. Mayat tercipta bermutasi. Bagaimana penapasan nggak bisa menciptakan segala makhluk? Segala bentuk. Makhluk cinta, makhluk iri dengki, makhluk kebencian, makhluk ikhlas, makhluk ketenangan, banyak lagi. Bermacam-macam. Terpikirkah oleh Anda? Apakah salah saya berkata saya mengetahui yang gaib? Coba Anda berkata, saya bukan menyombong sekarang. Bukan menyombong saya. Sebanyak itu hal-hal gaib yang aku ceritakan pada Anda. Yang tidak pernah terpikirkan oleh Anda. Coba Anda pikir. Apakah aku yang awal yang akhir yang mengetahui yang gaib? Coba Anda pikirkan. Hanya orang buta saja, orang yang tidak punya perasaan saya mengatakan tidak. Padahal jelas-jelas saya menjelaskan semua hal-hal gaib. Semua saya jelaskan hal gaib, nampak di mata Anda. Di siang bolong saya rebahkan. Sekarang saya menceritakan hal gaib pernapasan. Ada yang berkata pernapasan ini bisa menciptakan makhluk? Gak ada. Saya juga mengatakan pernapasan bisa menciptakan makhluk. Tapi saya jelas dengan sedetail Anda nggak bisa. Sepertinya napas cinta. Kalau napas cinta ini, bagaimana Anda bercinta? Tiap satu pernapasan Anda ada memikirkan cinta. Tiap satu pernapasan Anda ada memikirkan keasrat.
Tiap masuk pernapasan Anda banyak lagi yang tercipta. Itu nafas cinta baru. Bagaimana? Anda bilang cinta itu bukan makhluk. Anda bilang hasrat itu bukan makhluk. Begini sajalah saya jelaskan kepada Anda. Anda akan berjasad. Energi saja. Energi. Bilang aja energi cinta. Ada satu energi aku jelaskan pada Anda. Makhluk yang bentuk energi. Saya kasih info pada Anda. Saya jelaskan hal gaib kepada Anda. Jin. Jin. Jin ini Anda kan bisa masuk kemanapun. Dia itu energi. Energi. Kalau Anda bernapas di hati Anda, masuk ke hati Anda, saya bilang dulu pernah ya, di hati Anda macam-macam jin. Rumah jin. Anda menapa masuk ke hati Anda. Ke dada Anda menyebar. Lalu jin yang energi tadi ini, yang jin tadi ini, menyebar, datang perasaan, ada ketenangan, ada kebahagiaan, bukan juga ada kadang keresahan, banyak lagi perasaan yang dirasakan di dada Anda, sampai sesak nada Anda, penuh masalah, penuh problema. Nah, bagaimana? Apakah yang selama ini Anda lihat saya ini, anggap saja saya nggak pernah sekolah. Anggap saja saya bodoh. Anggap aja Anda pintar semua. Bisakah Anda menjelaskan seperti saya? Hah? Bisakah Anda mengetahui yang gaib-gaib seperti saya? Nah. Hanya orang yang membenci, tertutup hati mata hatinya, yang berkata, saya ini pembohong, penipu, apanya, ajaran apa ya? Tak berguna. Itu saya bilangin pada Anda. Jika Anda tidak, ada juga ini orang bodoh ya. Aku suka dalam kebodohan. Nah, aku suka apa adanya. Tidak menau yang lain-lain. Tidak perlu kau mengajarkan saya. Tidak perlu kau menjelaskan makhluk-makhluk itu. Anda aja orang begini. Orang awam begini. Yang penting makan pagi sore ada. Dapat tembaga, emas tadi. Dapat mobil besok jadi rongsokan. Itu ya. Sekedar itu. Itu udah mulia dia bilangnya. Udah tinggi derajatnya katanya. Ya, mandar remeh orang lain lagi. Ada juga gitu. Orang begini cukuplah. Tidak perlu ilmu dengan dia nih. Tidak perlu ilmu orang begini. Ini orang begini ini sering mencaci maki saya. Padahal jelas-jelas saya menerangkan, memperlihatkan semuanya. Menjelaskan semuanya sedetil-detilnya. Kayak pernapasan ini, mana ada yang berkata pernapasan bisa menciptakan bentuk. Ada juga dulu ada ilmu-ilmu orang mau tenaga dalam ya. Tiap pernapasan keluar energi, tercipta energi, tercipta tenaga dalam. Ya beda.
Cuman dia mikir kan ada napas tadi menciptakan. Dia jelas merasakan nih. Karena pernapasan tercipta tenaga dalam. Karena pernapasan tercipta ketenangan. Karena pernapasan dia jago skala ilmu diri, bela diri. Tercipta semua itu. Tapi dia nggak paham ilmunya di situ. Nggak paham ilmunya di situ. Nah, itu saya katakan. Pernapasan ini bisa menciptakan makhluk kebencian. Oh, makhluk kebencian bagaimana bentuknya? Orang dulu bilang kebencian itu iblis, setan. Terserah Anda. Makhluk kebencian bisa menciptakan makhluk apa ya? Makhluk kafir juga bisa menciptakannya. Makhluk binatang juga bisa diciptakannya. Binatangnya begini. Mangsa saling memangsa. Itu binatang. Mangsa saling memangsa. Biar beradik kakak, ayah, ibu, biar sama semuanya. Binatang. Mangsa saling memangsa. Bunuh saling membunuh. Dengki saling mendengki, musuh saling memusuh, banyak lagi apa madanya mangsa tuh, tipu saling menipu, begitu, bohong saling membohong, memangsa. Kalau memangsa ini sifat binatang, saling memangsa. Kalau orang kan memangsa tuh makan, bunuh, makan itu. Nah, memangsa ini misalnya Anda memangsa seorang, bisa dengan tipu daya. Banyak. Bukan makan gitu aja mangsa. Pikiran Anda yang kecil. Pikiran Anda tuh kecil. Otak Anda kecil, tapi sok-sok besar. Itu. Memangsa ini banyak modelnya. Itulah. Bisa itu kan bilang saya, pernapasan ini bisa menciptakan makhluk memangsa. Anda lihat semua di bumi ini. Lihat semuanya. Dalam kehidupan yang luas ini Anda lihat. Mangsa memangsa. Macam modelnya mangsa memangsa. Menganiaya orang lain itu sama dengan memangsa. Menipu orang itu sama dengan memangsa. Bukan membunuh saja, memakan saja yang memangsa. Orang punya harta banyak, Anda maling dia begini, sama juga dengan memangsa. Mangsa ini banyak modelnya. Pokoknya orang terniaya depan orang lain terniaya beganda. Itu memangsa. Merendahkan. Banyak lagi lah. Kalau kau ceritakan mangsa ini tidak habis-habis. Apa yang Anda dilihat di dunia ini saling memangsa. Pejabat presiden memangsa rakyatnya. Menguras rakyatnya. Pejabat memangsa rakyatnya bawahnya. Pajak itu mangsa. Pajak juga mangsa. Pajak orang semuanya, dipangsa orang semuanya. Kan banyak model memangsa. Anda pikir Anda kecil-kecil. Cuma memangsa bunuh. Itu makan, itu memangsa. Anda pikir Anda